Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto di mana kita akan mengulas token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget yang udah request hari ini. Ada dari @akia2703. Bang, bahas Luffy. Oke, kita akan bahas seperti apa untuk token ini. Jadi token ini berada di peringkat 2838 di CMC dengan harga yang sangat-sangat micin 0,00003059. Udah bener belum tuh? Jadi ya harganya sangat-sangat murah kalau kita bandingkan dengan mata uang rupiah ya, dan juga supply-nya pun juga sangat banyak teman-teman. Kalau kita cek di sini supply-nya sekitar 100.000 triliun token ya dengan supply maksimum, dan yang sudah beredar itu sebesar 67.000 triliun teman-teman. Dan ini ada note juga dari CMC bahwa mereka belum melakukan verified atau audit mandiri ya untuk token ini benar nggak jumlahnya sekian. Jadi ya ada keraguan sebenarnya. Oke, dari segi fundamental seperti apa? Ini adalah token anim atau token anime ya, yang bertemakan anime. Kalau kita lihat dari segi penjelasannya di sini, token ini udah rilis di tahun 2021 kemarin, dan terus mereka melakukan multi token merger, teman-teman. Jadi di tahun 2022 bulan April itu mereka melakukan merger, ada 4 token yang digabung menjadi satu. Yang pertama adalah Luffy, Cooper, terus juga Goku dan juga Deku, itu menjadi satu token, yaitu Luffy token volume kedua dengan misi menjadi leader meme dan juga anime token. Jadi itu penjelasannya. Buat teman-teman yang belum tahu Luffy itu siapa, itu adalah salah satu tokoh di One Piece ya. Salah satu kartun anime manga yang paling populer di zaman sekarang. Jadi yang ini tokohnya yang pakai topi baju merah itu namanya Monkey D. Luffy, dan ya itu yang menjadi icon di project ini teman-teman. Jadi pengenalannya seperti itu. Kalau kita cek juga ini di Terscan, kita dapat ya tokennya. By the way, nama ataupun logo tokennya nggak selalu konsisten ya. Di sini gambarnya Luffy yang seperti ini, yang di sini tulisan doang. Kalau kita lihat dari supply-nya memang bener ya 100 berapa tadi? 100.000 triliun. Banyak banget, guys. Kalau kita lihat dari segi jumlah kepemilikan wallet, ini ada dead wallet ya yang sudah di burn, berarti ada sekitar 33.000 triliun token yang sudah berhasil di burn untuk project dari Luffy ini, dan sisanya itu dimiliki beberapa komunitas. Contohnya wallet yang punya ini ada orang ya, ini kontraknya. Terus ini ada kepemilikan orang yang punya wallet sebesar 21% jumlah kepemilikan daripada Luffy-nya. Terus ini ada untuk deployer dari Luffy itu punya 6%. Terus ada Get.io punya, Uniswap juga punya, Maxi, Hotbit. Wow, banyak juga ya. Jadi itu sekilas tentang kepemilikan daripada project ini. Dan kalau teman-teman kunjungi luffytoken.com, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan penjelasan soal project ini. Project ini bergerak di BNB Smart Chain, teman-teman. Jadi dia sangat mudah diperdagangkan di beberapa platform, contohnya di PancakeSwap. Ini sih ekosistemnya ya, the ekosistem. Jadi ada Anim Earn di mana teman-teman bisa mendapatkan reward dengan bentuk staking ya sebesar 24% per tahunnya. Itu bonus yang dijanjikan. Terus juga ada NFT Marketplace, ada Land of Kai, ini 3D Open Peer to Play to Earn game teman-teman. Mereka punya Play to Earn game namanya Land of Kai. Terus juga ada Crypto Academy. Ini kayak akademi ya, tempat kita belajar tentang kripto. Terus juga ada Animesh, Anim Swap, Anim Dex, Metaverse Studio, ya banyak lah ekosistemnya ini. Terus juga kalau kita cek di sini ada white paper, aku udah coba cek white papernya. So far tujuan mereka itu adalah menjadi meme coin yang bertemakan manga nomor satu untuk platformnya. Tapi kalau dilihat dari bentuk white papernya kayak kayak apa ya, kayak mungkin kurang meyakinkan gitu guys. Kalau menurut aku sih become the leader of anime and meme token. Jadi itulah misi ataupun mungkin visi daripada project ini ya.
Value-nya apa? Mereka punya community. Our team is 100% commit to help this community. Terus juga ada transparansi. Oke, transparansi kita bisa lihat tadi di terscan. Terus juga dedication and trust. Oke, ekosistemnya ini yang tadi yang kita sudah bahas. Terus anim earn di sini adalah ada reward ya, reward staking sebesar 24% kalau teman-teman melakukan staking di beberapa platform yang sudah ditunjuk sih. Jadi gitulah, ini adalah meme coin. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya meme coin itu mirip kayak Dogecoin. Tapi ini temanya ini mungkin salah satu yang terbaru, yang paling pertama lah bisa dibilang. Luffy token. Oke. Terus ini ada walletnya, mereka punya Animax namanya. Ini tempat buat teman-teman bisa menyimpan ya. Advanced DeFi Wallet, teman-teman bisa melakukan staking di sini, bisa menyimpan Luffy kalian di sini. Dan roadmap, mereka punya beberapa roadmap. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya kita berada di kuartal pertama 2023. Mungkin kita ada di sini ya. Harusnya mereka udah melakukan beberapa hal, seperti contohnya upgrade utilities, atau setidaknya mereka sudah apa namanya meluncurkan yang namanya beberapa project. Kayak contohnya adalah Anim Earn udah, marketplaces, terus juga ada Land of Kai, ini gamenya yang mereka tawarkan. Ya itulah pokoknya. Kalau dari segi tokenomic seperti apa, mereka punya target buat deflasi guys. Artinya adalah mereka pengen ke depannya untuk token ini tuh nggak terlalu banyak, nggak mengalami inflasi, justru mengalami deflasi. Nah, caranya untuk membuat deflasi itu adalah melakukan burn coin. Pertama dari reward, dari liquidity, dan juga dari marketing. Itu bakalan di burn bertahap. Makanya tadi kita lihat dari segi mana tadi? Ini ya. Ini udah cukup banyak token yang di burn, mayoritas ya 33,5% itu di burn sama mereka, sama developernya, which is seperti yang mereka tunjukkan di white paper mereka. Ini kenapa kita harus membeli token ini teman-teman. Liquidity lock ya 30%, supply-nya bakalan di burn. Terus kontrak audit, legal and entity, transparent team, oke. Utilities, ini kegunaannya itu bisa untuk earn tadi, untuk staking tadi. Terus ada DEX, ada marketplaces di mana kita bisa membeli NFT ya di project ini dengan menggunakan Luffy ini. Kemudian juga ada ini swap max ya, mungkin secara secara project prospek mungkin token ini lebih cocok kita compare sama yang namanya Shiba Inu, modal-modal token gitulah, Shiba Inu, Dogecoin, karena memang kan tujuan mereka itu buat itu ya tadi staking. Jadi hal-hal yang bukan sebagai transaksi, bukan sebagai apa namanya project-project yang menggunakan smart contract, jadi semacam itu. Dan untuk pasarnya atau exchange mana yang bisa kita pakai buat membeli itu ada di Uniswap, PancakeSwap, Get.io, BitGet, Maxi, Lbank, ShibaSwap ya. Ini token ini exchange besar sih, tapi yang paling rame volumenya itu di Get.io. Ini ada di sekitar 3,97% dan ini juga ada di Maxi ya. Itu exchange yang cukup rame. Terus juga Bitmart ternyata cukup rame juga. Bitforex ini juga, tapi kalau dilihat dari segi kedalaman dia nggak tertulis sih. Jadi itulah beberapa exchange yang mungkin paling banyak memperdagangkan token Luffy ini. Dia belum listing di exchange besar kayak Binance, eh terus juga Bybit dan lain sebagainya itu belum listing. Jadi ya mungkin volume perdagangannya agak kecil. Oke, kita akan lihat dari segi pergerakan chart. Kalau dari chart sendiri, so far aku pakai chart Get.io ya. Ini agak serem sih sebenarnya lihat pergerakan dari Luffy. Kenapa demikian? Kalau kita tarik di sini, berarti kita masih berada dalam tren turun teman-teman. Meskipun dibilang Luffy itu punya project ya untuk burn coin mereka setiap kali mereka staking. Kemudian juga ada tadi kan marketing dan lain sebagainya itu di burn, dan memang di burn beneran. Tapi burnnya itu nggak mengakibatkan harganya makin naik, justru burnnya menyebabkan harganya makin turun guys.
Ya, artinya nggak ngefek lah. Kalau kita lihat dari volume perdagangan juga di Get.io ini cenderung kecil ya. Untuk volume perdagangan belakangan ini di Januari ini cenderung kecil dan ya kurang begitu ini sih, kurang begitu bergairah sih. Terus juga yang bisa kita lihat adalah potensi cuan di token ini cukup besar. Kalau kita cek di sini sekali dia ngepump itu bisa naik cukup signifikan, tapi nggak bertahan lama sih. Jadi kalau teman-teman ada yang niat buat spekulasi di token seperti ini, harap berhati-hati ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada banyak sekali gap di chartnya. Contohnya di sini ada gap. Ini kayaknya karena merge kemarin ya. Mereka ada gabungkan 4 koin. Mereka merge, kemudian di sini dari pergerakan chartnya cenderung banyak gap. Artinya apa? Artinya adalah volumenya agak kecil, guys. Jadi sometimes volumenya tiba-tiba besar di harga tertentu sehingga di sini dia menyebabkan kekosongan yang disebut gap. Nah, kekosongan itu biasanya bakalan ditutup nanti, ditutup dari pergerakan chart berikutnya. Jadi kalau kita melihat dari kondisinya sekarang, nih untuk teman-teman yang mau masuk, posisinya sekarang udah berada di level support, which is ya kalau mau spekulasi ya bisa aja teman-teman buy di area sini, kemudian dia naik ke resistance, teman-teman jual. Jadi jangan di hold terlalu lama. Takutnya teman-teman terlena, nanti ya susah juga. Itu udah naik 25% udah lumayan. Tapi kalau teman-teman ada yang mau invest, saran aku cari koin yang lebih bagus secara fundamental. Nah, project ini kan ya kita sudah sebutkan tadi ya, ini adalah project meme coin di mana kalau kita lihat sih di komunitas Twitter ya, mereka ada juga. Ini teman-teman bisa cek di sini project-project mereka ya paling seputaran yang namanya komunitas. Mereka kayak melakukan ini apa nih? Luffy token Quora. Jadi mereka itu kayak ya kayak quest and answer ya di platform namanya Quora. Di sana teman-teman bisa bertanya, bisa apa, projectnya ke depan apa. Jadi masih sebatas itu. Dan juga mereka lebih banyak posting juga soal kayak gini. Ini jadi memang tujuannya project ini jelas buat yang namanya tadi itu ada staking, ada apa. Jadi fungsi dari meme coin kan buat lucu-lucuan guys. Dan ya gitu aja sih sebenarnya. Kalau dari saya secara fundamental ya kurang tertarik tentunya buat invest di meme coin. Tapi kalau buat spekulasi, trading-trading jangka pendek ya lebih memungkinkan sih sebenarnya. Dan posisi sekarang ini udah cukup cukup drop ya daripada level support. Berarti kita punya level resistance di sini yang cukup kuat, yaitu di kisaran harganya mungkin nggak perlu saya sebut karena banyak banget. Bahkan di CMC pun atau di trading view ini pun udah nggak bisa kehitung lagi guys. Ini harganya saking micinnya, jadi ya posisi sekarang kalau dari pergerakan chart udah turun daripada level support yang kuat di sini, jadi itu bisa menjadi level resistance saat ini dan harus diwaspadai juga karena so far kalau dari tren ketika Bitcoin udah breakout, koin-koin yang lain udah breakout, Luffy belum sama sekali breakout daripada tren penurunan ini, jadi bisa dibilang masih dalam kondisi downtrend. Apakah kedepannya bakalan tetap sustain? Ya kita nggak pernah tahu karena ini tergantung ya sama minat dan juga gimana orang di market saat ini. Kalau mereka udah mulai aware sama yang namanya fundamental, tentunya mereka nggak akan mudah untuk invest di project-project yang mungkin mereka rasa tidak menarik, guys. Jadi gitu aja deh buat Luffy. Kalau teman-teman masih bingung atau gimana bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada token lain buat dibahas juga boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.